Konferensi pers berlangsung di Gedung Panin Center, kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, dan dihadiri oleh semua keluarga, tak terkecuali Arif Sumarko, suami Mirna. Selain mencurahkan rasa duka, keluarga Wayan Mirna juga menjawab beberapa hal terkait duplik yang dibacakan Jessica dalam persidangan. Selain menjawab tudingan dugaan aliran dana dari kerabat kepada jaksa, keluarga juga menjawab mengenai tudingan keterlibatan Arif Sumarko dalam pembunuhan Mirna. Itu yang kami ketahui, kakak kami meninggal dunia. Ini ada keraguan dari saya, Jessica, pada saat melihat tayangan wawancara dari tantenya Mirna telah menghamburkan uang untuk persidangan ini. Dalam hati saya bertanya-tanya, dihamburkan kemana dan kepada siapa uang tersebut oleh Tante Mirna? Apakah itu untuk mempengaruhi persidangan ini? Padahal tante saya, Ibu Rosnianti, hanya mengungkapkan keprihatinan dengan kata-kata yaitu banyak yang menanyakan kenapa kita menghambur-hamburkan uang untuk peradilan begini. Tidak ada kata-kata sebagaimana disampaikan oleh Jessica. Pertanyaan tersebut sangat melukai hati kami sekeluarga, menambah luka dan kesedihan yang sudah sangat mendalam sehingga air mata kami sudah habis, sudah keruh. Saya baru lihat lagi Bu Sianti hari ini di persidangan. Iya, Kemarin kenapa nggak datang, Bu? Bukannya nggak mau datang ya. Saya pikir nggak ada artinya juga datang. Semua cuma ada kebohongan aja. Oke, tapi hari ini akhirnya Bu Sianti datang. Ya, Kenapa, Bu? saya harus dukung terus ya. Persidangan Mirna ini benar-benar harus dipimpin terus ya. Supaya tidak ada kesalahan-kesalahan dan kita harus perbaikin semuanya. Walaupun tidak datang, tapi Ibu Sianti masih terus pantau pantau, sidang? iya di rumah, ya. Apa yang Bu Sianti lihat? Ini sudah masuk sidang ke-20, apa yang Bu Sianti pantau selama ini? Semua yang saya pantau, pokoknya mesti perhatiin CCTV aja deh terus disiarin ya. Karena itu bukti banget ya, bukti yang nggak perlu disogok ya. Itu bukti banget kalau CCTV ya. Kalau yang lain, saksi-saksi Indonesia yang dari kepolisian pun sudah dikeluarkan juga sudah bagus semua ya. Jadi udah sebenarnya tinggal ketok palu kali ya. Iya. Walaupun kalau kita lihat di selama persidangan ini ada sejumlah bukti juga yang dipermasalahkan, misalnya soal CCTV. Keluarga menyatakan bahwa ini bukti kuat, tapi kuasa hukum menyatakan itu tidak bisa dijamin keasliannya. Ya, mereka kan memang kuasa hukum ya, bagaimana caranya deh harus menepis semua, tapi kita terus jalan terus deh pokoknya, maju terus deh ya buat persidangan ini. Ya. Sampai hari ini juga ahli yang dihadirkan, ahli toksikologi forensik dari pihak kuasa hukum. Ibu melihatnya seperti apa? Kalau tadi kita lihat ada keterangan yang menyatakan bahwa tidak ada sianida di tubuh Mirna. Menurut ahli ini tentu berkebalikan dengan ahli dari jaksa penuntut umum. Boleh ngomong begitu nggak apa-apa, tapi kan nanti kan buktinya nanti deh. Mungkin Oktober katanya ya. Ya. Nah, nanti baru bisa terbukti semuanya di situ. Jadi apa aja yang sekarang sedang bersaksi, sedang ada di sidang, ya udah bicara aja. Jadi kita hanya mendengarkan saja. Bu Sianti, sampai saat ini ada sejumlah proses yang selalu disebut-sebut, misalnya soal pemberian formalin atau embalming. Bu Sianti ada pada saat proses itu, saat Mirna diformalin? Waktu saya pas ada di kamar mayat, memang saya ada di situ. Saya mandiin anak saya sendiri, udah ada biru-biru begitu, terus ada terus badannya juga udah kayak ada pink gitu loh. Saya juga bingung ini kenapa, saya nggak pernah pukul anak saya pikir kok ada biru-biru gitu. Saya yang mandiin juga, pas mau diformalin kan saya lihat, dok kok pakai di black gitu loh, saya pikir kerih juga ya. Mau dimasukin formalin kok pakai di black, terus akhirnya saya keluar, nggak lihat. Oke. Saat itu dokternya Dokter Jaya artinya? Iya, Dokter Jaya. Yang kemarin juga jadi ahli ya? Iya, dokter itu iya. Dia dengan tenang banget ya mengerjakan itu semua. Sempat ada ngobrol dengan Dokter Jaya pada saat itu? Saya cuma ngobrolnya, dok apa perlu mesti di black begitu? Tapi dia sih nggak, heroin saya sih dia kayaknya tenang banget ya orangnya. Masukin formalin kayaknya tenang aja gitu loh, udah biasa mungkin ya. Tapi tidak ada percakapan lebih lanjut lagi? Nggak ada. Saya ngeri ya ngelihatnya anak saya digituin, langsung saya keluar aja. Ya. Ibu melihatnya waktu itu kondisi Mirna apa ada yang aneh kalau tadi lihat dari warna-warna yang ada di tubuh Mirna, ada warna biru, ada warna kemerahan. Sebelumnya Ibu pernah lihat tanda-tanda itu? Enggak, anak saya kan putih banget. Anak saya tuh sama sekali tuh nggak ada, maksudnya kalau di enggak, maksudnya anak mama tuh putih banget, jadi benar-benar nggak ada sedikit pun ngelihat ada luka atau sebelumnya, nggak ada.
kalau boleh dibagi Ibu, di bagian mana saja yang Ibu lihat ada warna yang berbeda, misalnya kemerahan atau biru yang Ibu lihat? Saya lihat di pahanya ya, kan saya mandiin anak saya di pahanya gitu loh. Terus ada biru-birunya di kakinya juga. Biru itu warna. Iya, kayak bekas dipukulin orang apa gimana. Saya juga kok aneh gitu loh. Terus di bibirnya juga saya lihat udah mulai berubah juga gitu aja. Iya. Sempat ada juga foto yang waktu itu Sandy sempat memperlihatkan ya, Oh, warnanya iya, iya. kemerahan itu juga Ibu lihat di wajahnya Mirna pada saat sebelum Itu sesudah diformalin. itu kayaknya sebelum diformalin ya kan telanjangnya. Jadi saya mesti bungkus dia kain putih dulu ya. Walaupun dia maksudnya kan sudah nggak ada, tapi berasaan seorang ibu, aduh kedinginan kamu, saya tutup aja rapet, jadi palanya aja yang kelihatan, maksudnya mukanya aja. Ibu waktu itu masih merasa anak Ibu harus dilindungi. harus Iya, padahal sudah nggak ada, tapi saya pikir, aduh kamu kedinginan ya, saya selimutin deh, sampai saya nggak merasa ini anak hilang gitu loh, begitu aja. Saya merasa ini anak masih ada gitu loh, di pelukan saya, di pikiran saya, gitu aja sih. Ibu pada saat itu masih berharap artinya Mirna. Iya, tidak selalu ada. berharap, Mir, bangun dong, bangun, ini mama gitu loh. Selalu berharap sih. Ibu bersama siapa waktu itu Bu? Kebetulan adik-adik saya ada juga di situ. Oke. Jadi- Tempatnya di rumah sakit Darmais betul? Darmais betul. Di situ kan saya lihat ada mayat lain juga sih, kebetulan gitu. Saya jadi nggak sendirian, ada orang lainnya juga. Oke. Sandy waktu itu menemani Ibu Sianti di Aku enggak, aku pulang soalnya anak aku kan nangis. Jadi biar mama yang ngurusin dulu, ntar aku besok pagi baru ke Darmais gitu. Oke. Nah, sampai sekarang dari kemarin juga kita bercakap-cakap Sandy, ada bukti yang selalu dicari lagi oleh keluarga. Kemarin ada foto yang dibawa misalnya Nah, iya warna itu. kemerahan itu. Sampai sekarang masih yakin dengan foto yang waktu itu diberikan Sampai sekarang Sandy? sih bukannya masih yakin ya, emang bener kan kita kan emang pertama kita kan nggak tahu ini tuh kasus keracunan. Itu pertama, kita kan tahu Mira pingsan. Terus kita nggak kepikiran sampai itu bakal jadi bukti nanti buat persidangan gitu. Maksudnya katanya kalau efek orang abis terkena cyanida kan efeknya merah kan abis itu kan. Itu kita nggak tahu. Dan ternyata itu foto disimpan sama tante saya punya pembantu kan. Mereka kan foto karena buat kenang-kenangan, katanya gitu. Buat kenang-kenangan terus pas makanya pas aku bilang yang Profesor Dr. Beng Beng Ong itu ngomong soal katanya kan dia di PowerPoint sama dia bilang katanya kalau misalkan orang kena cyanida kan efeknya katanya merah kan, merah cherry dia bilang. Nah terus tante saya lihat di TV loh, bukannya mbaknya punya foto itu di HP dia. Kan sebelum Mira dimandiin tante saya juga di situ sama mama saya. Jadi pada fotoin Mirna gitu, itu hari terakhir Mirna kan, pikir kita simpen buat kenang-kenangan gitu loh. Ternyata ada, pas dilihat lagi warnanya merah. Sama dong sama yang dokter Beng Beng Ong ngomong kan dari kemarin kan pengacara bilang, itu bukan cyanida, itu bukan cyanida, itu buat saya gemes sebenarnya gitu kan. Jadi saya pikir, oh ini ada gitu loh. Ternyata kenapa tante saya juga baru bilang, ini mbaknya ada gitu foto ini. Makanya kita kasih ke persidangan, walaupun telat, tapi kan emang ada buktinya sebenarnya gitu loh. Oke. Nah, dengan adanya foto itu, artinya berapa hari ya, Sandy? Atau baru minggu kemarin kah dapat foto yang Kayak ditunjukkan? minggu kemarin, baru minggu kemarin. Makanya pas itu pas banget tante saya nonton kesaksiannya si dokter itu, Beng Beng Ong. Soalnya kan dibilang mesti merah-merah katanya kulitnya. Tapi kan nggak selalu red cherry gitu katanya kan, tapi ini ada red cherry gitu loh. Makanya pas di foto sama tante saya warnanya merah. Pas kata merah ya berarti bener dong kena cyanida gitu loh. Ya. Ibu Sianti juga sempat melihat foto yang diberikan oleh tante dari Iya, Sandy itu. lihat. Kebetulan aja semua itu ya. Mungkin Tuhan baik banget sama Mirna. Ya. Padahal selama ini tante juga belum, Bu Sianti juga belum pernah lihat itu. Belum pernah. Kebetulan adik saya lagi lihat-lihat foto aja. Iya. Terus kok ada gitu loh. Ya udah jadi Itu jadi dikasihin. adik dari Bu Sianti. Iya, punya Mbak. Oke. Nah, tante dari Sandy itu setelah memberikan foto, apa ada petunjuk-petunjuk lain misalnya soal Enggak keadaan sih. Mirna sebelum diformalin? Enggak sih, dia juga kayak pas foto itu kan lagi gemeteran juga, dia kayak udah kan baru tahu juga Mira meninggal kan. Itu sebelum dimandiin tante saya datang foto udah nggak ngeliat apa-apa lagi gitu. Nggak tahu kita nggak tahu ini racun gitu loh. Maka semua keluarga tuh kaget banget pas tahu ini tuh racun gitu. Seperti yang aku bilang berkali-kali itu maksudnya kayak ada bukti-bukti rekaman misalkan. Itu aku curiga sama semua orang, itu udah pasti. Makanya aku rekam semuanya gitu loh. Itu bukan aneh karena memang aku orang kayak gitu. Karena Mirna kembaran aku sendiri meninggal nggak wajar gitu loh. Aku nggak mungkin nggak curiga sama semua orang yang di kafe itu yang bareng dia dong. Dan aku nanya Hani. Terus mau nanya Jessica hari pertama nggak bisa. Dia bilang dia nggak bisa datang karena sakit. Ya saya curiga juga sama dia makanya. Oke, di rekaman itu sempat merekam kan percakapan dengan Jessica. Selain Jessica siapa lagi? Artinya yang waktu itu juga saat ditelepon. Ya aku rekam sebenarnya paling curiga yang aku bilang aku sama Jessica sebenarnya sih. Dari awal. Rekaman Hani kan nggak telepon karena aku sebenarnya sih
Ya pokoknya semua deh, mau siapapun deh, pokoknya hari itu telepon aku rekam. Sebenarnya itu kan rekaman aku sendiri. Iya. Tapi yang paling curiga aku memang sama Jessica gitu loh. Jujur aku curiga sama dia dari pertama. Karena Hanya dia nggak mau datang. teman-teman yang bersama Jessica, bersama Mirna, Hani saja, atau ada orang lain juga yang telepon juga Sandy curigai di luar? Enggak sih, kayak cuman ya Jessica aja sih. Jessica, terus ada mungkin beberapa orang, tapi ya gitulah. Setelah kejadian itu Tante sempat, Bu Sianti sempat bertanya atau tidak kepada Hani misalnya, atau kepada Jessica, atau kawan-kawan yang janjian di kafe itu? Oh, saya nggak tahu mereka mau ketemu ya. Karena kebetulan kita kan kalau udah ke kantor tuh biasa ngumpul di kantor kita. Ada Sandy, ada Kokonya, ada Mirna. Itu hari kenapa Mirna telat? Ternyata Mirna itu rapatnya jam 2. Jadi saya sebelum jam 12 sudah pulang. Jadi nggak tahu kalau Mirna tuh ada ketemuan. Jadi saya baru dikasih tahu sama pegawai saya bahwa Mirna sudah selesai meeting dan sekarang Mirna dengan temannya. Saya jadi siapa temannya nggak tahu katanya. Ya udah, tapi lagi di-dropin ke rumah suaminya di Menteng. Oke. Nah, Gitu setelah meeting itu sebelum ke Cafe Olivier sempat ada komunikasi dengan Bu Sianti? Belum. Justru Mirna terakhir ketemu saya kalau nggak salah Sabtu apa Jumat ya Sen. Mirna terakhir ketemu Terakhir kita. ketemu Mira itu 3 hari sebelum ini Mira meninggal. Pokoknya kita lagi makan-makan di The Grill kayaknya. Tapi tidak pernah cerita mau bertemu dengan siapa kawannya dari Enggak, mana? dia sejak udah pindah ya, kan udah habis merit, jarang cerita. Paling kita ceritanya cuman mama apa kabar, terus mama lagi di mana, mama bisa kalau minggu mama di gereja kemana gitu loh, hari ini kemana gitu aja sih. Lewat SMS, WA gitu aja. Dan Tante tidak melihat ada yang berbeda misalnya dengan agenda Mirna, kok ada ketemuan atau curiga dengan orang-orang yang bersama Mirna itu? Enggak. Karena kan belum tahu saya pergi dengan siapa tuh nggak tahu. Tahu Arif telepon saya, Mirna pingsan. Nah di situ baru tahu kenapa gitu loh. Terus Arif bilang nggak tahu mah, cepet kesini. Ya udah saya kesana, belum sampai aja. Arif bilang, Ma Mirna udah meninggal. Loh gimana sih? Ya udah sabar. Sayanya udah nangis teriak-teriak. Bingung gitu loh. Jadi harus apa yang dilakukan gitu loh. Ya udah tunggu deh Rip gitu loh. Sampai sana memang wah semuanya udah diem aja. Abdi Waluyo. Kondisi Mirna sebelum di sana seperti apa, Bu Sianti? Apakah Seperti sehat tidur. atau sempat ada keluhan sakit? Oh enggak, anak saya sehat banget. Terlalu sehat, apalagi kan dia bawa rencana mau punya anak ya. Jadi dijaga banget kesehatannya. Emang dari dulu sih Mirna sehat ya. Karena kan hobinya juga berenang, main bola, pokoknya yang keras-keras lah. Nggak pernah yang nari gitu, nggak. Dia keras semua kayak laki semua ya olahraganya. Riwayat sakit sebelumnya misalnya sejak kecil? Enggak sejak ada, lahir nggak tidak ada. Hobinya berenang. Berenangnya juga bukan di kolam renang biasa, laut kan bapaknya suka mancing. Oke. Jadi di laut. Ya. Sampai hari ini, sidang ke-20 ini, artinya fakta-fakta ini sedang dikumpulkan di muka sidang. Hari ini Sandy apa punya temuan baru lagi pihak keluarga atau ada informasi Ya baru kita lagi? nggak ada informasi apa-apa sih. Yang pasti aku udah gimana ya. Thank you banget. Soalnya udah banyak banget tuh orang-orang yang kayak di akun Facebook yang kita bikin di Justice for Mirna, mereka udah kasih kita insight, kasih kita ini apa namanya masukan-masukan yang banyak gitu. Aku thank you banget sama semuanya yang udah baik banget gitu loh. Udah kayak bantuin kasus ini. Pengen ungkap siapa gitu yang melakukan ini sama Mirna gitu kan. Tapi kan kita semua udah tahu itu siapa. Tapi ya karena ini sangat sulit dan rumit, menurut saya dibelit-belit banget sama pengacara dia. Jadi dibikin susah gitu loh. Padahal ini benar kata papa saya, ini gampang sebenarnya. Itu udah kebukti semua di CCTV. Kakak saya datang sama Hani, duduk, terus minum kopi yang udah dibeliin sama Jessica yang udah sejam lamanya itu. Langsung kakak saya pas cobain langsung bilang nggak enak. Itu udah semua reaksi normal dan terus dia minum itu kan langsung kibas-kibas terus kan. Maka saya bingung, emang orang sakit jantung ada kibas-kibas mulut dulu sebelum dia meninggal gitu kan. Kan nggak ada seperti itu gitu loh. Pasti kan sesak napas atau apa. Kayak Jessica misalkan asma. Itu benar nggak? Saya juga bingung gitu kan. Dia asma sampai sekarang kok nggak ada asmanya, dia mana gitu loh. Terus kita juga bisa lihat di CCTV dia nggak ngapa-ngapain pas Mirna lagi terkapar kayak gitu aja, berbusa juga dia nggak bantuin gitu, tisu kayak apa nggak ada gitu kan. Kita ngeliatin cuma berdiri diem bengong ngeliatin Mirna gitu loh, ngeliatin Mirna pelan-pelan mati gitu loh. Kayak dia, saya ngeliatinnya sih dia kayak, saya nggak tahu sih kayak puas atau apa, kayak nikmatin gitu loh. Saya nggak tahu. Sandy memperhatikan semua keterangan ahli sampai kemarin. Apa yang menurut Sandy tidak sesuai dengan kondisi Mirna?
Kalau menurut saya sih ya semuanya itu kan padahal dokter Beng Beng O-nya ngomong katanya merah kalau misalkan after effect-nya cyanida itu ada dibuktikan. Nah aku ya mungkin Tuhan baik kan kasih another clue gitu, kasih tiba-tiba tante saya simpan itu foto, kita nggak tahu karena kita nggak kepikir kalau ini bakal dipakai ke persidangan. Jadi tante saya keluarin itu yang dokter kemarin ngomong seperti ini, tante ada foto sebelum mandi nih Mirna nih. Terus kebetulan katanya yang formalin saya juga baru tahu, mama saya juga baru ingat ternyata yang formalin Mirna tuh emang dokter Yahya yang kemarin itu, yang kumis itu tuh, ya dia katanya dia yang formalin kakak saya emang dia kata tuh emang cuma dokter formalin katanya gitu loh, dia bukan dokter kayak forensik atau apa-apa gitu loh. Makanya kemarin kan jaksanya ngomong kan, bapak tahu nggak sih apa yang bapak ngomongin gitu loh, makanya dia cuma ngebacain ahli-ahli yang sebelumnya gitu loh. Makanya saya bingung kok ini orang ikut campur gitu loh, padahal cuma ahli dan dia katanya dia semestinya kan dia yang tahu nih soal bukan darahnya Mirna kan dia yang keluarin dong semua, darahnya Mirna dia yang keluarin, dia yang masukin formalin. Nah itu mesti dia tahu dong semua itu, berarti semua sisa darah Mirna dia yang keluarin, berarti bukti dia yang keluarin dong. Kita nggak tahu loh di situ loh, makanya itu dokter Yahya mesti dicek juga tuh menurut saya. Sandy, saya selama di persidangan ini melihat setiap sidang banyak orang yang menghampiri Sandy juga keluarga. Itu sebenarnya saya makanya saya agak takut juga sebenarnya, saya juga nggak tahu, saya nggak kenal kan orang-orang di sidang ini siapa. Makanya saya juga karena setelah kejadian Mirna tuh saya sama mama tuh hati-hati banget. Terus untung ya mungkin ada orang yang baik, ada orang yang jahat, kita kan juga nggak tahu. Tapi banyak orang yang baik itu kasih kita informasi gitu, insight kayak segala macam gitu. Ya moga-mogaan semua ya kebuka deh semua ini gitu loh. Ya, masukannya seperti apa kalau setiap sidang ada orang yang datang langsung ke Sandy atau apa saja yang disampaikan? Mereka semua sih kebanyakan kayak bilang ya baru juga cita sama keluarga kita gitu loh. Kasihan sama Mirna, sama Arif. Ya ngomong seperti itu terus sama gergetan sama pengacaranya sama Jessica gitu loh. Semua kebanyakan gitu yang hampirin saya. Tapi ya dan again kita nggak tahu gitu loh. Kalau support yang diberikan kepada Bu Sianti dari siapa saja selama ini untuk menghadapi sidang sampai hari ini? Kami sekeluarga selalu mensupport semua persidangan ini dan menyatakan semua suruh semangat aja dan harus berpikiran positif. Gitu aja sih. Keluarga atau kawan-kawan atau siapa? Apalagi kawan-kawan ya. Saya dari nggak kenal mereka, saya juga nggak ngerti. Setiap saya pergi ada suatu teman, saya juga nggak kenal mereka, nyamperin saya sampai ke sakit-sakit katanya, ikutin sidang ini dia bilang gitu. Saya percaya Mirna udah tenang, tapi pembunuhnya ada kok sebenarnya deket di persidangan dia bilang gitu, sudah terbukti kok gitu loh. Maksudnya mereka aja nggak kenal saya, tapi mereka kok begitu sayang sama Mirna, itu terbuktilah gitu loh. Maksudnya Mirna banyak yang sayangin dan banyak yang support ya, bukan dari teman-teman lagi, orang yang nggak kenal pun gitu loh support saya gitu. Itu bertemu di mana Bu misalnya? Seperti di Bogor atau kita lagi jalan-jalan ke Bandung atau ke Puncak, mereka tuh selalu bilang semangat ya, kuat ya. Saya sampai bersyukur banget ya, semua orang dukung saya gitu loh. Sudah terbukti di CCTV, kita sejak lihat CCTV katanya, itu sebenarnya harusnya sudah ya ketahuan gitu loh. Tapi ya kita kan gimana mau bicara ya, kan hukum di sini harus ikut prosedur aja. Jadi ya udah jalanin aja kita. Kalau saudara-saudara Ibu di Bali misalnya ada yang datang langsung ke Jakarta? Oh iya, pas Mirna meninggal pun mereka datang langsung terbang. Saudara saya dan papa saya sama mama saya kan sudah tua. Mereka juga maksudnya udah umur 80-an gitu loh. Terus papa saya baru keluar dari rumah sakit, jadi saya nggak bilangin. Ternyata dia udah tahu dari TV. Sampai saya bilang, aduh gimana ya, nggak apa-apa, saya bilang gitu, nggak apa-apa, pokoknya kalian semangat, pokoknya papa spot dari Bali semua mendukung kita gitu. Oke. Dan ini juga dukungan ini dilihat di akun media sosial Facebook itu ya, Justice for Mirna. Ya. Itu siapa yang sebenarnya buat pertama kali? Kami sebenarnya semua keluarga ya. Sekeluarga. Karena kita kan semua bukan orang-orang yang gaptek ya istilahnya sekarang tuh, jadi kepikiran lah gitu loh. Masa jadi sih? Biar semua orang pokoknya. Kita mau tahu lah. Maksudnya bukan dari negara Indonesia, maksudnya dari negara manapun itu melihat gitu loh. Bahwa di persidangan di sini tuh luar biasa gitu loh. Maksudnya mesti dipantau aja lagi. Dinamika persidangannya pun itu bisa dipantau oleh banyak orang. Iya, kan baik jadi gitu. biar semua teman-teman, semua saudara kita yang di luar bisa nonton melihat, ini. Jadi itu account yang
benar-benar legit bisa buat semua orang bisa baca. Itu karena emang dari keluarga kan. Kita nggak pengen yang simpang siur gitu loh. Kita pengen yang berita benar. Tapi sulit atau tidak sih mengelolanya? Kan kita tahu ini jadi perhatian banyak orang. Tentu komentar juga pasti banyak sekali di sana yang positif ataupun yang negatif. Negatif pro dan kontra tuh banyak sekali. Banyak, Tapi kebanyakan semua orang yang di account Facebook itu ya semuanya yang bela Mirna gitu loh, udah pasti. Karena emang tahu kebenarannya yang mana gitu. Iya. Komentar positif, negatif, apalagi di media sosial kita semua tidak bisa bendung. Tapi yang saya tahu sih mungkin 90% ke Mirna ya. Oke, jadi ada support untuk keluarga. Iya, support keluarganya lebih banyak ya. Iya. Jadi banyak yang dukung, bukan soal pemilihan ya. Iya. Saya minta kebenaran aja. Oke. Kebenaran kan pasti nggak kemana-mana, pasti kelihatan gitu aja. Selama Januari sampai saat ini, Bu Sianti, momen-momen apa yang paling berat dihadapi oleh Bu Sianti? Momen-momen ya anak saya hilang dong. Dan lagi ngopi yang Mirna bilang itu temennya Mirna. Itu aja sih. Dan dipesankan. Udah gitu close bill. Itu bisa dipikirin deh, dibayangkan gitu loh.